wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari. Perkenalkan, nama saya Aisy Kartika. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Nurfadila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adana Maulana Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan bab 2, yaitu laju reaksi. Teori tumbukan adalah teori yang dijelaskan secara independen oleh Max Strauss pada tahun 1916 dan William Lewis pada tahun 1918, yang secara kualitatif menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berubah dalam berbagai reaksi. Teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel-partikel reaksi yang cocok bertabrakan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menghasilkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain: 1. Konsentrasi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Jika konsentrasi pereaksi diperbesar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat, sehingga partikel satu dengan lainnya akan sering mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Suhu. Reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul dalam sistem reaksi. Ketika suhu meningkat, energi kinetik partikel juga semakin besar yang menyebabkan gerak partikel bertambah besar dan memungkinkan terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kecepatan reaksi kimia akan lebih lambat, yaitu seperti pada contoh di awal, daging sapi akan lebih awet jika disimpan di dalam lemari es atau biasa yang kita sebut freezer, daripada dibiarkan pada suhu ruang. Pada daging terdapat enzim yaitu atau yang disebut mikroba yang akan menggunakan zat makanan. Seiring waktu, sementara semakin rendah suhu, semakin lambat laju reaksi. Laju penguraian oleh enzim atau mikroba dapat diperlambat atau dihentikan dengan mendinginkan daging. Luas permukaan. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah luas permukaan. Jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari dua fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, semakin tinggi frekuensi tumbukan. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. 4. Katalis atau katalistor adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Contoh dekomposisi amonia dan alkohol dengan menggunakan logam platinum serta konversi pati menjadi glukosa.